Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juni Yahya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Lampung. Nomor peserta PPG 2020004969676. Nomor induk mahasiswa 2213061811. Saya mengajar di SDIT Quranik Al-Abror, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKIN di kelas 5 dengan materi skala dan dena. Submateri menghitung jarak dengan skala. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang tidak hadir? Hadir semua. Ada ya? Apa ya? Oke. Nanti sambil Abi absen, nanti ambil literasi ya. Silakan dibaca, dipahami. Tadi pembelajaran bahan dasar terkait skala dan denah, ya, terkait skala dan denah. Diabsen dulu ya. Alia, Asila, Aska, Fadil. Siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, semuanya semangat. Abi ingin tanya, pernah ke sekolah ya, atau pernah keluar melewati rute yang ada di Raja Wali? Sering? Pernah? Sering? Lewat Baituba pernah? Lewat rute Jordan pernah? Nah, kira-kira kalau kita berangkat ke sekolah dengan melewati ketiga rute ini, ya, kita akan menghitung mana yang paling terdekat dengan sekolah. Ya. Kalau kita sudah tahu jarak rute ketiga itu mana yang paling dekat, berarti kita akan lebih cepat ke sekolah dan kita tidak akan telat sampai ke kelas, ya, tidak telat sampai ke sekolah, tidak terlambat sampai ke sekolah. Hari ini kita akan belajar terkait materi skala dan denah. Subtemanya adalah menghitung jarak dengan skala, ya, menghitung jarak dengan skala. Nanti kita juga akan mengamati, ya, alat, menanya, mencoba, dan mengumpulkan informasi, kemudian menginformasikan. Ya, jadi kita akan melakukan penyelidikan, kemudian mencari informasi, menghitung jarak, kemudian mempresentasikan ke depan terkait jarak mana yang paling terdekat, ya, rute dari rumah ke sekolah. Jadi begitu tahapan kita belajar hari ini. Perhatikan, ini ada anak yang mau berangkat sekolah. Belajar tak konsentrasi, akhirnya kamu yang rugi. Ibu guru memarahi, kamu malu sendiri. Ini ada rute, di sini ada skala. Jadi ada 1 banding 10.000. Apa artinya? 1 banding 10.000? Ada tahu? 1 senti di peta itu sama dengan 10.000 senti di jarak sebenarnya. Jadi ada rute Jordan ke sekolah, ada rute Waituba ke sekolah. Sudah sering lewat sini? Kalau lewat rute Jordan sudah pernah?
Belum. Ini Noto Waituba. Dan nanti melewati Gang Waituba. Rute Raja Wali. Sudah pernah sini sering? Sering ya, Rute Raja Wali. Kita akan belajar bagaimana kita membaca posisi tempat, ya, posisi benda. Ini kira-kira di sini ada pertanyaan. Posisi juruk terletak di bagian mana dari meja? Di tengah. Kemudian apel? Apel di samping? Kiri. Samping? Kanan. Kanan. Kemudian posisi mewah terletak di bagian kiri. Nanti ini ada hubungannya bagaimana kita membaca denah atau peta. Di sebelah selatan kantor pos, mana kantor pos? Nah, di sebelah selatan kantor pos adalah di sebelah selatan. Ya, di sini ada namanya arah mata angin. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Kalau barat itu mana barat? Barat. Barat. Oh, sana ya barat. Barat berarti sana timur. Ya, berarti sini. Timur, tenggara, Selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau kita ulangi. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Yang dihafalin. Nanti pada saat tersesat kita bisa menentukan arah jalan mana yang kita akan pilih. Kalau kita sudah paham terkait arah mata angin ini, ya. Kemudian di sini ada titik. Di sebelah selatan kantor pos adalah di sebelah selatan, berarti ada bank. Oke. Kemudian di sebelah utara sekolah, ya, sebelah utara sekolah berarti ada puskesmas. Kemudian di sebelah barat masjid, mana masjid? Di sebelah barat masjid ada apa? Taman bermain. Kita lihat. Oke, benar. Jadi di sebelah selatan kantor pos, berarti sebelah sana ada bank. Kemudian di sebelah utara sekolah, ya, sebelah utara dari sekolah berarti ada puskesmas. Di sebelah barat dari masjid ada taman bermain. Kemudian di sebelah timur lapangan, ada supermarket sebelah timurnya, ya, sebelah timurnya. Kemudian di sebelah tenggara puskesmas ada kantor pos tenggara. Berarti di sebelah tenggara ada kantor pos. Kemudian di barat laut taman bermain, berarti di sananya berarti ada bank, ya, ada bank. Kemudian di timur laut kecamatan berarti adalah lapangan, timur laut lapangan. Kemudian di barat daya dari supermarket, berarti ada taman ada denah. Jadi denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan satu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar, itu disebut dengan denah. Ya, jadi gambaran yang menunjukkan keadaan atau tempat pada bidang datar itu disebut dengan denah. Coba perhatikan denah ini. Di sini ada pertanyaan. Di mana rumah Nana? Ini Nana. Di mana rumah Nana? Di sebelah selatan. Oke, kita lihat. Jadi Nana terletak di dalam mangga
rumah Nana berada di sebelah timur dari rumah Dori. Rumah Dori kan di sini. Timurnya Dori siapa? Nana. Timur. Ya, berada di sebelah timur rumah Dori. Ya, rumah Dori. Kemudian di sebelah barat ada rumah sakit. Ya, di sebelah baratnya ada di sebelah barat dari rumah sakit. Dari rumah sakit di sini berarti sebelah baratnya ada rumahnya Nana. Kemudian rumahnya Dori di sini berarti sebelah timurnya ada rumah Nana. Nah, ini skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Misalnya di sini ada skala 1:10.000. Berarti 1 cm yang ada di peta di sini mewakili 10.000 cm. 10.000 cm. Ya. Atau 0,1 km. Jadi 1:10.000. 1 ini di peta 10.000 adalah keadaan sebenarnya. Ingat, 1 km sama dengan 100.000. 1 km sama dengan 100.000. 100.000 cm. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah akibat dari salah membaca denah atau peta ke sekolah? Yang pertama apa? Terlambat masuk sekolah. Ini seharusnya, ya. Seharusnya karena siswa ini rumahnya di sini, saja dia berangkat lewat sini, lewat rute Waituba. Berangkatnya lewat rute Jordan. Terlambat ya karena jaraknya lebih jauh. Ya. Seharusnya bisa lewat Raja Wali. Ini bisa lebih cepat dengan rute Jordan atau lewat rute Waituba yang lebih cepat. Jadi bisa jadi terlambat masuk kelas. Kemudian karena sudah terlambat, kemudian sudah mulai belajar, jadi tidak konsentrasi belajarnya. Kemudian ditegur guru, jadi malu sama teman-temannya karena terlambat ke sekolah. Nah, ini contoh penghitungan skala. Ada jarak peta. Ini skala. Ini jarak sebenarnya. Jadi kalau kita mencari jarak peta, skala kali jarak sebenarnya. Kalau kita ingin mencari skala, ini jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya, jarak peta dibagi skala. Di sini ada contoh soal. Pada peta jarak rumah Arkan. Jarak rumah Arkan ke sekolah itu 12 cm, ya. Tapi di peta 12 cm di peta. Sedangkan skala peta 1:10.000. Berapa jarak rumah Arkan ke sekolah yang sebenarnya? Nah, ini caranya mudah, tinggal dikalikan silang saja. Perhatikan sini. Ini kalikan ke bawah, ini sama dengan 1 kali 1 tetap 1. Kemudian 12 kalikan 10.000. Ya. Jadi sama dengan 12 dikali 10.000. Berapa hasilnya? Berapa? 120.000 centimeter. Iya, centimeter. Ingat, 1 kilometer sama dengan 100.000. 1 kilometer sama dengan 100.000 centimeter. Jadi ini dibagi 100.000. 100.000 nolnya berapa? Nolnya berapa? Nolnya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti sini ada koma.
Berarti hasilnya adalah 1,2 kilometer. Nah, selesai. Jadi jarak sebenarnya ya di situ adalah 1,2 kilometer. Jadi nanti silakan dipahami untuk menghitungnya. Menghitungnya seperti ini. Jadi caranya adalah 12 dibagi 1 kali 10.000, 12 kali 10.000, 120 cm diubah ke kilometer. Ingat, 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Nolnya berapa? 5. Tinggal dibalik aja komanya. Sudah selesai. Jadi skala selain bermanfaat untuk menghitung jarak peta, kita bisa juga menghitung jarak gambar. Ya, jarak gambar. Kira-kira berapa ini hasilnya? Silahkan pilih A, B, C, D atau E. Yang pilih A, tunjuk tangan. Caranya adalah jarak pada gambar ya 11 cm. Nah, ini kemudian jarak sebenarnya dibagi jarak gambar, ketemulah 1/880.000. Kemudian gambar kedua selanjutnya ini juga seperti itu. Ini tiga B, D atau E? E. Oke, kita lihat jawabnya. E, apakah jawaban benar? Benar ya. Jadi 1 meter, ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya 1 cm sama dengan 100 cm. Kalau tadi 1 kilometer sama dengan 100.000 cm, itu dihafalkan. Kemudian ini 1 meter sama dengan 100 cm. Nanti ada penggaris. Penggaris itu satuannya apa? Centimeter atau cm. Penggaris nanti kita gunakan untuk menghitung jarak pada peta. Kita akan bagi 3 kelompok. Nanti akan dibagi LKPD dan mengerjakan LKPD. Ya. Nanti kita akan melakukan penyelidikan di LKPD. Silakan maju perwakilan satu kelompok 1 orang untuk mencontohkan bagaimana menghitung jarak pada peta. Ya. Nanti 1 orang maju ke kelompok untuk mencontohkan bagaimana menghitung pada peta. Yang lancar mengerjakan di LKPD. Ya. Siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Saya akan berdiri depan. Nanti akan melatih dulu konsentrasinya. Sudah fokus atau belum?
perhatikan, Abi akan jelaskan. Untuk yang A, kegiatan orientasi masalah. Setelah menyimak video, rute yang mana, dan penjelasan guru, tulislah akibat dari salah membaca jarak pada peta ya dalam pidato sekolah. Jadi sudah disampaikan ya. Silakan ditulis. Panjang petanya 19 cm, panjang sebenarnya 1,9 km. Jordan, panjang peta 34 cm, panjang sebenarnya 3,4 km. Panjang peta Raja Wali 30 cm, panjang sebenarnya 303 km. Yaitu 8, panjang peta 8 cm, panjang sebenarnya 808 km. Jordan, panjang peta 37 cm, 3700, panjang sebenarnya 3737 km. Dari hasil
kecepatan kelompok C. Di sini panjang peta 30, panjang sebenarnya 305.000 sama dengan 30 km. Panjang peta Y2B panjang peta 20 cm, 200.000 cm sama dengan 20 km. Jordan 37 cm, 370 cm sama dengan 3,7 km. Kelompok A diperoleh panjang Raja Wali 3 km, 1,9 km, 3,4 km. Jadi dari ketiga ini di sini yang paling kecil angkanya adalah di Y2B. Ya, oke, kita simak dulu. Ini dapat kesimpulan Y2B. Dan kelompok B, Raja Wali diperoleh 3 km. Y2B 8 km, 8 berapa ini? 8 cm ini kalau km bukan 8 km tapi 0,8 ya. Kalau 8 cm ke km kecuali 80 berarti 8 km. Kalau 8 berarti 0,8 km. 0,8 km. 3,7 km ya ini hasilnya. Jadi Y2B 0,8 km dari kelompok B, kemudian Jogja 3,7 km dan Raja Wali 3 km. Jadi hasil kelompok B jarak yang paling cepat adalah sementara adalah Y2B. Kemudian kelompok C Raja Wali 30 cm 3 km, oke. 20 cm 2 km, oke. 3,7 km, oke. Dari kelompok C jarak yang terdekat untuk dari rumah ke sekolah itu adalah di Y2B. Oke, silakan ditulis di kesimpulannya di bagian bawah. Rute manakah yang paling cepat untuk perjalanan menuju sekolah agar siswa tidak terlambat masuk kelas? Silakan ditulis. Sudah pilih garis di situ. Yang paling cepat adalah rute mana? Kita sudah juga melakukan pengamatan terkait rute peta ke sekolah. Ya. Ada ditanyakan terkait materi hari ini? Ada ditanyakan? Cukup ya? Sudah jelas? Ini ada soal evaluasi, ada 10 soal, dan soalnya tidak jauh dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan diisi. Silakan menurut Sabrina kesimpulan rute yang paling dekat itu kemana? Y2B. Kalau ini Y2B juga. Kalau menurut kelompok C Y2B. Jadi kesimpulan kita, pengamatan kita hari ini, penyelidikan hari ini menghitung jarak rute sekolah dari rute Jordan ke sekolah, rute Y2B ke sekolah, rute Raja Wali ke sekolah. Kita simpulkan yang paling cepat jaraknya, yang paling cepat ditempuh adalah rute Y2B. Oke, bagus pada kita. Cuma sudah bisa menghitung skala, menghitung jarak sebenarnya dari peta yang kita baca.
Baik, berikan tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Oke, silakan balik Pak. Ada yang tanyakan? Jadi kita hari ini belajar tentang denah, ya. Denah itu adalah gambaran pada Sebuah peta. apa? Sebuah peta. Iya, denah adalah gambaran sesuatu pada bidang data yang menggambarkan dari jarak atau gambar sebenarnya. Kemudian skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti isi refleksinya ya. Pesannya tetap belajar di rumah ya, tetap membaca, belajarannya tetap dibaca-baca dan dipahami. Kemudian pesan moral kita hari ini adalah tentang disiplin. Nah, salah satu contoh disiplin adalah tidak terlambat masuk kelas. Agar kita tidak terlambat masuk kelas, kita harus tahu tuh rute mana yang paling cepat agar kita bisa lebih cepat untuk hadir ke sekolah agar tidak terlambat. Oke, selanjutnya kita akan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Siap, manusia, mungkin